Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Hari ini kita akan belajar tentang surat niaga mengenai materi yang masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tentang surat pesanan secara kredit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membalas surat pesanan secara kredit. Berarti kalau kemarin suratnya itu dibuat oleh pembeli, ditujukan kepada penjual, berarti untuk materi kali ini adalah surat yang dibuat oleh penjual yang ditujukan kepada pembeli karena konteksnya adalah menjawab surat pesanan secara kredit. Baik, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat agenda materi kita hari ini. Seperti biasa, ada 3 agenda yang akan kita pelajari, mulai dari pengertiannya, hal yang harus diperhatikan, dan contoh serta latihannya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertiannya. Jadi surat balasan pesanan secara kredit adalah surat yang dibuat penjual kepada pembeli yang bertujuan untuk membalas atas surat pesanan yang diberikan. Balasan dapat berupa persetujuan atau penerimaan ataupun penolakan secara kredit. Keputusan tersebut menjadi wewenang penjual berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Seperti yang kemarin juga sudah disampaikan bahwa di surat pesanan kan ada referensi dagang, referensi bank, dan sebagainya. Nah, untuk keputusan mau diterima atau tidaknya surat pesanan secara kredit itu menjadi wewenang penjual berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya apa saja? Yaitu tergantung kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh si pembeli. Misalnya penjual punya syarat kalau kredit itu harus sudah bekerja sama selama 5 tahun dan sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, kalau si pembeli sudah memiliki kriteria tersebut, maka penjual dapat menyetujui pesanan secara kredit. Tapi semisal pembeli tidak dapat memenuhi kriteria yang ditentukan oleh penjual, berarti penjual berhak untuk menolak pesanan tersebut. Seperti itu. Si pembeli berhak untuk mengajukan secara kredit, namun keputusan akhir tetap ada pada si penjual mau menyetujuinya ataupun menolak surat pesanan tersebut. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam membalas surat pesanan tersebut, misalnya ada yang mau ngajuin pesanan secara kredit. Nah, si penjual itu harus memperhatikan kondisi keuangan pembeli. Dalam hal ini misalnya menggunakan surat referensi banknya. Kemudian, riwayat jual belinya. Misal, ada kaitannya dengan referensi dagang. Sedangkan yang ketiga, hubungan dengan pembeli. Misalnya, kalau ini adalah transaksi yang pertama, atau baru pertama kali pesan barang langsung minta secara kredit, kira-kira penjual merasa yakin tidak dengan perusahaan tersebut, atau memang sistemnya penjual bebas, mau pembeli pertama, pembeli langganan, dan sebagainya boleh mengajukan secara kredit, seperti itu. Semua ketentuan-ketentuan ini dikembalikan lagi kepada si penjual. Apakah penjual merasa yakin dan mengizinkan untuk si pembeli melakukan pembayaran secara kredit atau tidak, seperti itu. Jadi pada intinya hak si penjual untuk menyetujui pesanan secara kredit ataupun menolak pesanan secara kredit. Nah, berikut merupakan contoh dari surat pesanan secara kredit ya. Balasannya, ini balasannya. Contoh yang saya sajikan adalah contoh penolakan surat pesanan secara kredit. Untuk bagian-bagian suratnya seperti biasa, sama seperti dengan surat-surat pada umumnya, mulai dari kop surat hingga inisial ataupun hanya sampai kaki surat juga tidak apa-apa. Kemudian untuk isi suratnya juga mencakup 3 hal utama, yaitu pembuka, isi penutup. Alinea pembuka berisi tentang alasan pembuatan surat atau kaitan dengan surat sebelumnya. Kemudian paragraf kedua atau paragraf inti berupa inti surat yang ingin kita sampaikan kepada si pembaca surat. Sedangkan alinea penutup atau paragraf penutup adalah tentang ucapan terima kasih dan harapan. Nah, untuk isinya, untuk contoh surat penolakan pesanan secara kredit adalah
disampaikan alasan kita menolak pesanan tersebut. Jangan cuma, misalnya nih, ada pesanan secara kredit. Kita cuma bisa menjawab, tidak bisa menerima dengan berat hati, kami sampaikan kepada saudara bahwa kami tidak dapat menerima pesanan saudara tersebut. Sudah titik, tidak ada alasan. Lebih baik, jika kita menolaknya, harus disertai dengan alasan. Walaupun mungkin alasannya ada yang rahasia, misal seperti itu, tidak bisa disampaikan. Setidaknya kita harus tetap menyampaikan alasan yang kiranya bisa diterima oleh si pembeli. Misalnya, karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk mengizinkan pemesanan secara kredit, kita bisa menyampaikan karena misalnya juga karena ini kebetulan transaksinya baru pertama kali. Nah, si penjual bisa menggunakan alasan tersebut. Misalnya, dengan berarti kami sampaikan bahwa kami tidak dapat menerima pesanan secara kredit yang saudara ajukan dikarenakan ini merupakan pertama kali perusahaan Anda atau perusahaan saudara melakukan transaksi. Jadi kami membutuhkan waktu untuk bisa meyakinkan kami tentang kondisi keuangan saudara atau misal kondisi perusahaan saudara dan sebagainya. Intinya tetap harus ada alasannya agar si pembeli ini pun bisa terima walaupun memang keputusan akhir ada di si penjual. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa tetap memberikan alasan yang bisa diterima oleh pembeli. Jadi pembeli pun, oh iya nggak apa-apa, kita nggak disetujui melakukan pesanan secara kredit. Mungkin karena kita baru pertama kali beli langsung secara kredit, makanya si penjual belum mengizinkan, misalnya seperti itu. Jangan sampai cuma nggak boleh gitu, tanpa ada alasannya, kan jadi si pembeli pun bisa kapok. Padahal kita sebagai penjual jangan sampai membuat si pembeli atau calon pembeli kecewa dengan perusahaan kita maupun dengan produk kita, seperti itu. Bisa ditangkap intinya ya, maksud dari kenapa harus diberikan alasan. Oke, saya ulangi, untuk surat balasan pesanan secara kredit dapat berupa persetujuan atau disetujui atau diterima, ataupun dapat berupa penolakan. Semua itu tergantung dari si penjual. Jika melakukan penolakan, alangkah lebih baiknya jika disertai dengan alasan yang dapat diterima oleh si pembeli, sehingga bisa tetap sama-sama diterima, sama-sama enak, sama-sama menghargai di kedua belah pihak, seperti itu. Baik anak-anak, materi hari ini pun cukup singkat. Kalau begitu, kalau sudah tahu bagaimana cara membuat surat balasan, entah itu menerima maupun menolak, sekarang saatnya untuk bisa membuat surat balasannya, atau kita latihan membuat surat balasan pesanan secara kredit, baik itu menolak maupun menyetujuinya. Nah, untuk tugasnya adalah membuat balasan atas pesanan secara kredit berdasarkan tugas 7. Nah, minggu lalu kan kita sudah membuat surat pesanan secara kredit nih. Nah, hari ini kita akan belajar membalasnya. Jadi kalau kemarin kita bikin surat pesanannya, hari ini kita mencoba untuk membalas. Berarti yang tadinya jadi alamat dalam, sekarang dijadikan sebagai kop surat. Yang kemarin dijadikan kop surat, sekarang dijadikan sebagai alamat dalam. Nah, ketentuannya untuk siswa yang presensinya 1-18 bertugas untuk membuat balasan berupa menerima atau menyetujui pesanan secara kredit tersebut. Sedangkan siswa yang presensinya 19-36 bertugas untuk menolak pesanan secara kredit dengan alasan karena kedua perusahaan belum pernah bekerjasama. Kalau yang menyetujui alasannya adalah karena si pembeli itu menyertakan referensi dagang yang diberikan dan penjual cukup yakin bahwa si pembeli ini dapat melakukan pembayaran secara kredit, seperti itu. Nah, surat dibuat dalam bentuk Word dan dikirim ke email guru seperti biasa dengan deadline maksimal akhir minggu ini. Ini untuk sekedar mengingatkan mengenai tugas 7 yang kemarin. Tugasnya seperti ini. Berarti untuk tugas 8 adalah dibalik ya.
Nanti kop suratnya adalah PT Jaya Elektronik, sedangkan alamat dalamnya adalah PT Yobel Indonesia. Baik anak-anak, untuk materi tentang balasan surat pesanan secara kredit telah selesai. Semoga bisa mendapat pemahaman ya, walaupun cuma sedikit. Kalau memang ada yang belum paham, bisa anak-anak tanyakan di grup ataupun di e-learning. Semoga dari materi yang sedikit ini bisa menambah pemahaman anak-anak semua. Kalau begitu, sampai di sini pertemuan dulu. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.